kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, 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 antusias. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya di rumah. Iya kakak. Nah, hari ini masih berjumpa lagi bersama Kak Lina Dan Kak Mitra. Nah, adik-adik, dalam kondisi apapun juga, dalam situasi apapun juga, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Nah, adik-adik, hari ini sebelum kita melakukan ibadah, biasanya kita apa, Kak? Kita nyanyi kami. Nah, mari kita bernyanyi adik-adik. Tapi sebelum kita bernyanyi, kakak-kakak di sini mengundang adik-adik untuk berdiri. Ayo, mari kita berdiri adik-adik. Kita bernyanyi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Mari kita nyanyikan adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah berkatnya. Kembali kita nyanyikan ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah berkatnya. Nah adik-adik, kita bernyanyi hati yang gembira, aha, adalah obat. Nah, pasti adik-adik yang lagi gembira di rumah kan adik-adik? Pastinya gembira kakak. Nah, mari kita nyanyikan ya Kak. Ayo. Sekali lagi adik-adik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah adik-adik, biasanya kalau kita memulai ibadah kita, ada lagunya Bapak Abraham mempunyai. Nah, adik-adik masih ingat kan di rumah? Tentunya masih ingat kakak. Nah, mari kita nyanyikan adik-adik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari memuji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Malah tunduk, kepala tegak, jadi patuh. Nah adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk duduk kembali ya. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Kira-kira adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab, hidup ceria.
dan hati kita. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kakak mengajak adik-adik bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari KC 304. Sertai kami Tuhan. Nah, mari kita nyanyikan adik-adik. Sebelum kita masuk dalam doa, biasanya ada yel-yelnya kan adik-adik? Apa biasanya Kak? Yang satu lipat tangan itu loh Kak. Ya, ayo. Mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk di pagi hari ini. Penyertaan Tuhan selalu menyertai kami di setiap pagi. Kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan karena pertolongan Tuhan. Kami bisa kuat, bisa bangun dengan napas kehidupan yang baru. Bapa, hari ini kami ingin beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Dan berkati Tuhan juga hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Tuhan kakak layan kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan berikan kami untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan kami dari segala dosa, dari sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, karena kami manusia yang biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kakak di sini mempersilahkan adik-adik di rumah untuk duduk kembali ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Ceria. Firman Allah jayalah. Nah, jadi kita nyanyikan. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, antusias. Sekarang kita mau mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, adik-adik tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami isi firman Tuhan. Dan juga ya Tuhan, tolong ajar kami untuk selalu melakukan yang Tuhan kehendaki dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengar. Amin. Sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Bacaan kita hari ini terambil dari Yosua 3 ayat pertama sampai ke-17. Adik-adik boleh minta bantu orang tua untuk membuka Alkitabnya. Kakak ulangi, Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Jika Alkitabnya sudah terbuka, mari kita baca bersama-sama. Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut perjanjian itu ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi Sungai Yordan itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menua. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Arabe itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah Sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih adik-adik, siapa yang kemarin baru masuk sekolah? Ya, tentunya senang ya bisa masuk sekolah kembali, walaupun nanti kita belajarnya secara online. Kemarin waktu adik-adik pergi ke sekolah, diantar sama orang tua atau jalan kaki? Ya, mungkin bagi adik-adik yang rumahnya dekat dengan sekolah, bisa jalan kaki dan sebagian lagi diantar sama orang tua ya.
Nah adik-adik, di hari ini kakak mau bercerita tentang Yosua dan bangsa Israel. Yosua itu adalah hamba Tuhan yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Arti nama Yosua itu adalah Allah yang menyelamatkan. Sama seperti dengan cerita kita di hari ini. Tuhan Allah akan menyelamatkan Yosua dan bangsa Israel di dalam menyeberangi sungai Yordan. Nah, jadi suatu ketika Yosua bertemu dengan kedua orang pengintai. Mereka diinformasikan bahwa Yosua dan bangsa Israel akan mendapatkan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Tapi Yosua saat itu mengajak bangsa Israel untuk bergerak dari Sitim ke sungai Yordan. Mereka dihadapi oleh sungai Yordan. Adik-adik pernah melihat sungai tidak? Nah, kalau kita bayangkan sungai itu kan arusnya deras, airnya banyak. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam di dalamnya. Jadi, kira-kira bagaimana ya cara bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan? Mari simak cerita berikut ini. Nah, adik-adik, coba kita perhatikan gambar ini ya. Di sini terdapat dua orang pengintai dan satu orang yang bernama Yosua. Adik-adik tahu tidak pengintai itu apa? Pengintai itu adalah orang yang bersembunyi-sembunyi, yang memata-matai dan mengawasi untuk tujuan tertentu. Suatu ketika, Yosua menerima informasi dari kedua pengintai. Mereka membuat Yosua dan bangsa Israel yakin bahwa Tuhan pasti memberikan tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan yang dulu Tuhan janjikan kepada nenek moyang Israel. Setelah itu, Yosua mengajak Israel bergerak maju dari daerah yang bernama Sitim ke sungai Yordan. Setelah tiba di sungai Yordan, Yosua dan bangsa Israel bermalam selama 3 hari. Jadi, pada saat Israel bergerak ke sungai Yordan, di antara mereka ada yang namanya para pengatur pasukan. Tugas pengatur pasukan ini adalah memberi arahan kepada orang Israel yang jumlahnya banyak sekali. Nah, sesudah bangsa Israel bermalam 3 hari, Yosua memerintahkan para pengatur pasukan untuk mengelilingi perkemahan dan memberikan arahan untuk menyeberangi sungai Yordan. Kita lihat lagi di gambar ini ya. Di sini kita lihat bahwa Yosua memberikan perintah kepada orang Israel untuk menguduskan diri. Tujuan mereka menguduskan diri agar bisa melihat kuasa Allah saat menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik, pada awalnya bangsa Israel bingung bagaimana caranya mereka bisa menyeberangi sungai Yordan itu. Tapi berkat kemurahan dan pertolongan Tuhan, Tuhan memberitahu Yosua cara untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, setelah Yosua tahu caranya, Yosua memerintahkan para imam Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian Allah dan mendahului bangsa Israel menuju sungai Yordan. Tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Para imam Lewi melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan melalui Yosua. Ketika para imam Lewi mencelupkan kaki mereka ke sungai Yordan, maka seketika itu pula tanah menjadi kering dan mereka dapat berjalan melalui tanah itu. Bangsa Israel berhasil berjalan menyeberangi sungai Yordan. Semua terjadi karena bangsa Israel sungguh-sungguh yakin Tuhan yang hidup di tengah-tengah mereka. Ketika Tuhan hadir, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan membuktikan penyertaan dan pertolongannya. Keyakinan itu membuat bangsa Israel taat melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada mereka melalui Yosua. Nah, adik-adik, melalui cerita tadi kita mau belajar bahwa kita sebagai anak Tuhan itu pasti akan menemukan yang namanya rintangan, yang namanya tantangan. Tapi sebagai orang yang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan menampilkan sebuah drama singkat yang menceritakan tentang penyertaan Tuhan. Nanti adik-adik di rumah silahkan memilih ya, yang mana anak yang disertai sama Tuhan dan yang mana anak yang tidak disertai sama Tuhan. Mari kita tonton bersama-sama. Selamat menyaksikan. Aduh, hari ini kan hari Minggu. Berarti besok kami ujian kan ya? Tapi aku nggak perlu takut deh.
aku nggak perlu juga yang namanya baca buku. Karena kan aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku cukup hanya membaca Alkitab, nyanyi, berdoa, apalagi nih, aku tuh kan didoain oleh mamaku, opungku, tetanggaku pun mendoakan aku. Jadi aku nggak boleh belajar lagi, cukup baca Alkitab aja. Halo Lan. Jessica, hai. Ini kita bentar lagi mau ujian nih. Kamu udah belajar belum? Udah, belajar Alkitab. Loh, kok kamu belajar Alkitab? Belajar untuk ujian nanti. Kamu nggak takut? Ya elah Jess, kamu ini sebenarnya anak Tuhan atau bukan sih? Aku anak Tuhan, cuman kita kan harus belajar juga. Belajar sambil berdoa. Ini nih yang namanya Kristen KTP, yang Kristennya hanya di nama doang, tapi nggak di hati. Ingat nih Jess, kamu percaya nggak sih bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dia tidak akan mungkin membiarkan aku dapat nilai yang jelek. Apalagi nih, aku tuh rajin baca Alkitab, ya kan? Aku rajin berdoa, aku rajin impa. Terus apalagi coba? Loh, kamu kayak gitu sih. Bukan begitu, kamu salah paham. Maksudnya kita itu belajar sambil berdoa juga, asal usahanya juga dong. Loh, kan juga ada usaha, nyanyi, berdoa, minta didoain pendeta. Kamu ini apaan sih Jess? Kamu jangan menyesatkan aku ya. Imanku ini udah luar biasa loh kepada Tuhan. Jadi kamu jangan macam-macam deh. Kalau kamu hanya ingin menyesatkan aku, lebih baik kamu pulang aja deh di rumahku. Aku nggak mau belajar seperti kamu. Apaan belajar kayak gitu? Ingat, kita itu punya Tuhan, Jess. Udah pulang deh kamu sana. Ya udah deh, aku pulang. Dah. Dah. Oleh, akhirnya aku dapat nilai 100. Iya, aku senang banget. Pasti mama papaku udah nunda aku, tulang aku pasti senang sama aku. Apalagi mama papaku pasti bangga sama aku. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya aku dapat nilai 100. Yeay, dapat hadiah. Hai Ran. Jessica, hai. Nah, kamu apa kabar? Sehat? Aku hari ini lagi senang loh Ran. Emang kenapa? Kamu tahu nggak? Aku baru dapat nilai 100. Pasti mama papaku senang deh sama aku. Ya elah, palingan dapat 100 juga hasil contekan kan? Tidak. Bilang aja, kamu jujur aja Jess. Tidak, aku lihat sendiri. Kok kamu kayak gitu sama aku? Ya iyalah, kan aku curiga. Contohnya aja nih, aku yang berdoa tiap malam, tiap pagi, tiap siang. Terus aku juga yang baca Alkitab dari perjanjian lama ke baru lagi, lama lagi, baru lagi. Dari aku yang pergi impa, dari pagi sampai sore aku di gereja, ini supaya aku dapat nilai yang baik. Buktinya, tetap aja aku dapat 60. Aku yakin kamu pasti nyontek kan? Tidak, aku kerjakan sendiri. Atau jangan-jangan Tuhan tidak menyertai aku kali ya ketika ujian kemarin? Atau Tuhan pilih kasih kali ya? Tidak, Tuhan tidak pilih kasih loh. Kamunya mungkin. Halo adik-adik. Halo Kak Hai, Asma. Kak. Ada apa nih? Habis bicarain apa nih? Itu Kak, Rani salah paham loh. Dia dapat nilai jelek, masa dia menyalahkan Tuhan sih Kak? Rani dapat nilai berapa? Gini Kak, soalnya Kakak bayangin deh, masa dia Kak yang ke gerejanya cuma pagi aja dapat nilai 100, padahal kan Kak, aku yang dari pagi sampai sore baca Alkitab dari perjanjian lama ke baru ke lama lagi gitu, sampai Kidung Ceria tuh dari nomor 1 sampai terakhir selesai. Tapi masa aku dapatnya 60? Atau jangan-jangan Tuhan itu nggak suka sama aku kali Kak ya? Akhirnya dia nggak mau nyertai aku ketika aku ujian kemarin. Loh, jangan ngomong gitu. Kalau Jessica dapat nilai berapa? Nilai 100 Kak. Nyontek itu Kak, nyontek. Gimana Jessica bisa dapat nilai 100? Aku tiap hari belajar Kak. Habis itu aku baca Alkitab, berdoa sama Tuhan. Pokoknya aku belajar terus deh Kak. Oh gitu. Nah, adik-adik di rumah, ini jadi pelajaran kita juga ya. Jadi Rani, betul yang Rani katakan, kalau kita harus berdoa kepada Tuhan, rajin beribadah. Tapi untuk mendapatkan penyertaan Tuhan itu
tidak cukup hanya berdoa, hanya pergi impak, tapi kita juga harus berjuang, harus berusaha. Caranya dengan apa? Dengan belajar yang rajin seperti Jessica. Jessica rajin berdoa tidak? Rajin dong kakak. Nah, jadi untuk Rani ke depannya supaya mendapat nilai yang lebih bagus, Rani harus lebih rajin lagi untuk berdoa dan jangan lupa sambil belajar. Oh gitu ya Kak, aku kira untuk mendapatkan penyertaan Tuhan itu hanya cukup dengan membaca Alkitab, nyanyi kidung ceria, berdoa, lagi pergi ke impak. Aku kira begitu Kak, karena kan pendeta bilang Tuhan kita itu maha baik. Masa sih kita tega dibiarinnya dapat nilai jelek kan Kak? Ya, jadi gitu. Supaya Rani dapat nilai yang lebih bagus, atau nanti kalian belajar bersama, berdoa bersama, dan beribadah bersama. Gimana? Ayo Ran. Oke deh. Nah, gitu dong. Ya udah yuk Jess, kita belajar, ajarin aku ya Jess. Baik. Ayo sini yuk, kita Dadah. tunggu aku ya. Iya, Dadah, Kak. Kakak Lasma. Makasih ya kakak Lasma. Ya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita belajar bahwa di dalam segala sesuatu kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tapi kita tidak boleh lupa harus selalu berusaha, harus bekerja keras dan juga berjuang. Nah, adik-adik kita juga harus percaya nih, sebagai anak Tuhan tuh kita harus yakin kalau Tuhan selalu mengasihi kita dan juga Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Kakak mau tanya nih, siapa yang pernah merasakan penyertaan Tuhan? Ya, pasti kita semua pernah kan merasakan penyertaan Tuhan. Contohnya saja nih, tadi adik pagi-pagi bisa sarapan bersama orang tua, itu merupakan wujud dari penyertaan Tuhan. Atau ketika adik-adik sakit, adik-adik bisa dijaga sama mama papa atau bisa dirawat oleh dokter, itu semua merupakan penyertaan dari Tuhan. Bahkan ketika adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan di saat ini, itu merupakan penyertaan dari Tuhan. Jadi mari kita menjadi anak yang taat, anak yang selalu rajin untuk berusaha, dan juga yakin kalau Tuhan itu selalu menyertai dan menolong kita semua. Demikianlah cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, melalui cerita tadi kita belajar bahwa di dalam segala sesuatu kita harus yakin kalau Tuhan selalu menyertai kita. Seperti Yosua dan juga bangsa Israel, ketika mereka harus menyeberangi sungai Yordan, tapi mereka memiliki keyakinan kalau Tuhan akan menolong mereka semua. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya kalau Tuhan akan mengasihi kita dan juga Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang pernah merasakan penyertaan Tuhan? Ya, kita semua pasti pernah merasakan penyertaan Tuhan kan? Contohnya saja, tadi adik-adik waktu pagi bisa sarapan bersama orang tua, itu merupakan bentuk dari penyertaan Tuhan. Atau ketika adik-adik dikasih PR sama orang tua dan dibantu sama kakak, itu merupakan wujud dari pertolongan Tuhan juga. Bahkan ketika adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan di hari ini, itu semua adalah karya Tuhan, di mana Tuhan selalu menyertai kita semua. Oleh karena itu adik-adik, mari kita mencontoh seperti Yosua yang selalu yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan menolong kita semua. Demikianlah cerita firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aktivitas. Kakak akan bagi menjadi 2 kelas. Yang pertama anak TK dan anak kecil, yang kedua langsung anak tanggung. Jadi untuk anak TK, kita akan membuat gantungan yang berisi firman Tuhan. Nah, alat dan bahannya sederhana kok. Jadi anak-anak TK dan anak kecil nanti siapkan yang pertama itu kertas karton yang berwarna biru. Yang kedua ada kertas origami, pena untuk menulis, dan juga tali seperti ini. Tapi kalau adik-adik di rumah tidak punya kertasnya, adik-adik boleh memakai kardus atau kertas HPS atau kertas lain sebagai alternatif ya. Dan juga benangnya juga terserah kok benang apa saja, dan juga lemnya untuk merekatkan origaminya. Jadi pertama kita buat kertas karton berbentuk segi 4 seperti ini. Lalu kita tempel dengan origami yang berwarna merah ini. Setelah itu nanti adik-adik tulis ya di tengahnya penggalan dari ayat Alkitab Yosua 3 ayat 10, Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kakak ulangi ya, Yosua 3 ayat 10,
Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kemudian untuk menghiasinya kita tambah nih lope-lope nih di samping pinggir-pinggirnya. Jadi lebih menarik. Kemudian adik-adik boleh bolongin nih di sisi kanan atas dan ditambah tali. Nah, kalau sudah jadi begini, adik-adik boleh gantung di dinding rumah dan juga hasil aktivitasnya boleh difoto, lalu dikirim ke grup WA bersama orang tua. Lanjut. Atau Kak? Lalu untuk anak tanggung, alat dan bahan yang diperlukan itu yang pertama ada buku gambar, lalu pensil, ada penghapus dan juga pensil warna. Jadi kita akan membuat sebuah gambar atau nanti adik-adik anak tanggung memilih sebuah benda atau sesuatu yang menyimbolkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Di sini kakak menggambar sebuah pohon. Nah, pohon itu kan rindang dan meneduhkan ya. Jadi di pinggirnya kakak tulis nih, saya memakai gambar pohon untuk menyimbolkan penyertaan Tuhan. Sungguh nyata memberi ketenangan dan keteduhan. Saat saya sedang sedih, saya ingat penyertaan Tuhan yang memberi ketenangan. Jadi adik-adik juga boleh kok selain gambar pohon ini, misalnya nih adik-adik boleh menggambar pelangi. Pelangi kan itu warna-warni tuh. Nah, nanti adik-adik tulis, saya menggambarkan pelangi ini sebagai penyertaan Tuhan karena selalu mewarnai kehidupan saya. Atau nih adik-adik boleh menggambar dengan payung. Payung itu kan melindungi dari panas, melindungi dari hujan. Adik-adik tulis saja nanti di sini, saya menggambar payung yang menyimbolkan bahwa penyertaan Tuhan yang selalu melindungi dari segala mara bahaya. Oke adik-adik, sederhana kan aktivitasnya? Jadi adik-adik di rumah selamat berkreativitas. Sekian pengajaran dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan di mana kita mengambil dari Yosua. Yosua bisa kita menjadikan contoh untuk kita di mana dia setia dan taat kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan penyertaannya kepada Yosua. Nah adik-adik, kita merespon ibadah kita dari KC 22, besarlah kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan adik-adik. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami tetap dalam penyertaan-Mu sehingga kami boleh beribadah hari ini Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang menyertai kami, Tuhan yang menerima ibadah kami ini ya Bapa. Engkaulah Tuhan Yesus yang menurunkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami yang ada di rumah agar pikiran dan hati kami hanya tertuju kepada-Mu saja. Ya Bapa, kami saat ini berdoa buat anak-anak PA yang saat ini berada di rumah masing-masing. Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap langkah kehidupannya dalam kehidupan sehari-harinya, di mana saat ini bersekolah melalui di rumah masing-masing dan juga ibadah di rumah masing-masing. Tuhan, Engkaulah penyertaan-Mu yang kami saat ini terima ya Bapa. Kami juga Tuhan mau berdoa buat
orang tua kami yang telah merawat kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaannya, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan orang tua kami, di mana mereka juga yang menjaga kami setiap harinya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi kedua orang tua kami. Kami juga Tuhan mau berdoa buat rumah Pelkat ini yang saat ini dalam pembangunan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap para pekerjanya dan tim yang ambil bagian di dalamnya. Engkau yang menjaga kesehatan mereka, Engkau yang membantu mereka dalam pengerjaannya. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan yang membuat bangsa kami maju dan kuat. Kami juga berdoa Bapa buat para pelayan-Mu yang ada di tempat ini Bapa, yang diperperan dalam pelayanannya melalui dari pendeta, diaken, penatua, dan pengurus Pelkatnya Tuhan. Kiranya pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Bapa, banyak dosa dan kesalahan kami yang lakukan, tapi Engkaulah Tuhan yang menghapuskannya agar tidak terhalang berkat dan kasih yang Kau berikan. Inilah doa yang Engkau ajarkan kepada kami, ya Bapa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari KC 305. Aku bawa dan berikan persembahanku. Mari kita nyanyikan adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita nyanyikan adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa dalam sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dalam keadaan bersyukur sehingga kami mampu memberikan persembahan kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini agar menjadi harum di hadapan-Mu, dan berkati juga Tuhan majelis yang akan memulainya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik masih berdiri ya. Kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita bernyanyi dari KC 358. Apa Kak? Tuhan Allah beserta engkau. Nah mari kita nyanyikan adik-adik. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Nah, mari kita berdoa adik-adik. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan,
Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan menjadi penerang bagi kehidupan kami. Bapa, terima kasih.